Kami ada di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Firman-Mu berkata, apabila 2-3 orang berkumpul, bersekutu, sepakat di dalam nama Yesus yang hadir di tengah-tengah kami. Sore hari ini tolong kami untuk kami dapat menangkap seluruh kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan, dan kami menjadi seperti-Mu Yesus, sehingga kami bisa mengenal betul siapa Yesus yang kami sembah. Bukan karena cerita kata orang, tetapi kami mau berjumpa dengan-Mu Tuhan. Kami mau berjumpa pribadi dengan-Mu. Tolong kami Roh Kudus sore hari ini, karena kami butuh Engkau, karena hanya Engkau yang bisa membersihkan hidup kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa kami perlu Engkau. Terus tolong hamba-Mu, hamba akan sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu sore hari ini, tapi biarlah Engkau yang bekerja lebih lanjut. Biarlah ruangan ini akan menutup bungkus dengan darah Yesus Kristus, sehingga setiap roh yang ada tunduk kepada firman Allah di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah cara kami mendengar benar, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, semua yang siap dengan firman katakan amin. Terima kasih kalau sore hari ini saya dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tadi sebagian sudah tahu saya biasa dipanggil Bu Ella. Saya sampai apa namanya? Ya, 20 tahun saya ketemu dengan saya juga. Saya datang bersama suami saya paling ganteng sedunia bagi saya. Lalu saya menolong suami saya untuk mengembalakan sebuah sidang jemaat KUP. Kalau di sini Pak Janspong ya. Kami ini ada di jalan, kalau Caruban ini mau ke Ngami, jadi di pinggiran kota. Nah, gereja itu adalah rintisan pertama ketika saya di sekolah seminari. Hasil baptisannya, cuman nggak kami kembangkan. Nah, ini gereja itu jalan, rumah tempat kami ada itu jalannya itu gang buntung. Terus jalannya tuh bukan aspal, jadi dulu tuh bobrongan apringan begitu ya, saya tinggalnya itu. Nah, semakin tahun 2000 Tuhan berkata bahwa tempat saya ada, tempat rumah saya ada sebenarnya tahun 92 Tuhan ngomong kepada saya melalui penglihatan. Baru digenapi bahwa rumah tempat kami ada ini akhirnya menjadi sebuah gereja. Dan saya mau kasih tahu jemaat di Karangasem itu namanya 65% adalah orang desa-desa, orang sangat sederhana, orang tua loh. Tapi kalau mereka menyanyi dan mereka dapat beribadah, Pak Saudara, surga terbuka. Karena apa? Mereka berjumpa dengan Yesus. 65% orang sederhana, bukan orang gereja lain. Mereka bertemu dengan Yesus. Mereka tahu siapa Yesus. Mereka disembuhkan. Mereka dipulihkan hidupnya. Dari polimo main itu bentuk mata itu lumrah itu. Dari hidup semacam itu, ketika berjumpa Yesus, hidupnya diubahkan. Nah, orang sakit apapun juga, sampai yang namanya gila sudah dipasung, sembuh kalau kepada Yesus. Gak ada perkara yang mustahil. Jadi Alkitab ini bukan omong kosong. Yang kitab ini kan ditulis orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang gila sembuh. Hari ini masih berlangsung itu semuanya. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak ngerti, hanya sekedar beragama Kristen. Akhirnya memenuhi bangku gereja dan cuma keluar masuk gereja, tapi nggak ngerti siapa Yesusnya. Yuk, saya kok diusir Tuhan untuk menyampaikan ini. Yohanes pasal 1 ya, saya akan menyampaikan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 saja. Nanti bersambung dengan Matius pasal 5. Saya membaca
dengarkan. Cara kita mendengar harus benar. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya ingin sampaikan di sini, pada mulanya adalah firman. Firman itu ucapan, kayak perkataan saya. Perkataan saya dengan saya kira-kira beda apa satu? Halo? Apa yang saya omong dengan diri saya ini satu atau dua? Satu. Nah, pada mulanya itu firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman atau perkataan itu adalah Allah. Ya, itu benar. Secara rasional kita bisa memahami perkataan saya adalah diri saya, perkataanmu adalah dirimu. Benar nggak? Ya, kalau perkataan saya bukan pribadinya ibu ini, no, itu pribadi saya. Dan di sini dituliskan pada mulanya adalah perkataan atau firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat inilah yang menunjukkan, di ayat 16 dikatakan firman itu sudah menjadi manusia, yang namanya adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus itu adalah perkataan Allah, jadi Yesus itu adalah Allah sendiri. Dia menjadi manusia, bukan menjadi buku, tapi Yesus menjadi perkataan Allah. Itu firman Allah itu menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dia lahir ke muka bumi, mau yang namanya Allah, mau jadi apa saja ya mesti bisa. Gak mau Allah dibatasi, jadi itu Allah. Kalau terbatas, Allah mau menjadi singa bisa, mau jadi ular bisa, mau jadi apapun juga bisa. Karena memang Allah, dari Allah mau jadi manusia, kira-kira bisa gak? Sangat bisa. Itulah sebabnya Dia menjadi manusia, supaya bisa berbicara kepada manusia. Dan dikatakan Dia menjadi firman itu menjadi manusia, yang namanya adalah Yesus Kristus. Ketika Yesus turun ke muka bumi, setiap orang, ayat 12 dikatakan begini, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Setiap orang yang menerima Yesus dalam hidupnya diberi kuasa dalam dirinya untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kuasa untuk menjadi anak Allah berarti secara kalau di dunia ini diadopsi, bahkan di pengadilan diangkat anak menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau anak berarti berhak mendapatkan ahli waris. Kita ini ahli waris. Nah, itulah sebabnya dikatakan tadi bahwa di dalam Dia itu ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, di dalam dirinya ada terang Allah. Saya anak pendeta, tapi tidak ada ditulis di Alkitab bahwa anak pendeta pasti masuk surga. Kalau ada ayatnya, temukan agar bisa juga satu ayat. Tidak ada. Saya bertobat ketika saya umur 15 tahun, kelas 3 SMP, hari Rabu jam 11 malam. Saya berjumpa dengan Yesus saya. Hari itu saya tahu kalau saya mati, saya masuk neraka. Karena apa? Saya Kristen sejak lahir. Di dalam kandungan saya sudah Kristen, tapi saya tidak tahu siapa Tuhan saya. Setiap minggu saya ibadah ke gereja, tapi saya tidak mengenal siapa Tuhan saya. Tidak ada terang di dalam diri saya. Saya masih
si papa saya. Nah, yang paling mudah dihabisi itu pendeta. Karena pendeta itu kodanya cuma percaya. Saya masih hidup. Saya suka baca buku-buku semi porno. Zaman saya dulu kecil tidak ada buku gambar porno, kan? Saya belum menemukan. Tapi saya baca buku novel. Kalian sudah umur 50 tahun ke atas yang suka baca itu novel Nick Carter itu. Saya tahu itu semi porno. Tapi itu novel detektif. Saya itu suka baca. Tahu yang minjemi saya pengerja gereja. Kalau pengerja gereja maca kuwi ora apa-apa, mosok aku ora oleh. Dia minggu aja bisa khotbah. Aku ora khotbah, aku ora pengen khotbah. Saya juga enggak pengen jadi anak pendeta. Sopo sing pengen jadi anak pendeta? Karena pendeta itu sorok. Enggak stres. Jadi anak pendeta. Itu begitu. Saya baca itu saya senang. Dan malam itu ketika saya berjumpa dengan Yesus, saya hanya aja itu masuk dalam diri saya shock. Saya berkata, Tuhan tolong, aku mau mati hari ini, karena aku mati hari ini aku masuk neraka. Ampuni aku, saya berkata ampuni aku. Dan hari itu juga saya mengundang Yesus secara pribadi masuk di dalam diri saya. Hari itu juga saya lahir baru. Hari itu juga hidup saya dibebaskan. Hari itu juga saya tidak suka lagi kepada buku-buku bacaan pornografi itu. Kalau saya rem bisa seminggu, 2 minggu, minggu ketiga edian. Sama dengan orang merokok. Yang dia tidak ada tulisan jangan merokok. Oh ya, tidak ada. Dilarang merokok. Di gereja dikhotbahkan jangan itu merusak tubuh. Besok rasa dikhotbahnya wong dokter itu loh. Saya bukan pendeta, tanya ada dokter. Kalau ada dokter yang berkata, oh Pak, merokok itu sehat. Ya wis kalau nggak merokok. Dan ada dokter yang berkata rokok itu sehat. Rokok itu mesti merusak. Dan tubuh kita ini baik Allah. Saudara, nggak perlu lagi kita bilang gitu. Saudara, ditahan 2 minggu ngumpet gak rokok gara-gara didatangi pendeta. Minggu ketiga edian tambahan. Biasanya sapak paling perempat. Itu fakta kehidupan orang yang katanya orang Kristen. Saya juga bingung. Lihat orang Kristen tapi hidupnya gelap. Enggak gelap deh, remang-remang kayak kafe zaman sekarang itu gak padat. Remang-remang. Saya mau kasih tahu di dalam Yesus ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Tidak ada seorang pun bisa lepas dari dosa kecuali Yesus masuk di dalam hidupnya. Saya kasih tahu. Cuma sekarang kasih. Saudara mau cari teks ya apa saja ada. Mau eksplanjung, eksplandan narkoba, eksperimen terminal, preman di Rambe, seenggaknya ekspeditor. Itu aja. Eks orang selingkuh, molimo, itu eks semuanya sekarang. Karena mereka berjumpa dengan Yesus, mereka berjumpa dengan terang itu, hidupnya diterangi. Bayangkan saja. Seorang ibu punya suami yang suka molimo, bahkan bawa selingkuhannya tuh di rumah istrinya sampai ngerti. Saya tanya, Bu, lek bapakmu ngono terus gowo ning omah terus kon delok. Saya tanya, ada yang rela? Hah? Enaknya bapaknya jawab ngono. Di blender ya. Nah, terima kasih tahu. Kuasa firman Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita ini. 1 Yohanes 4:4, roh yang aku taruh dalam dirimu adalah roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dan roh Yesus itu memampukan ibu ini. Ketika dia nangis datang ke gereja, hampir setiap hari dia datang. Saya lihat mukanya sini bengek. Kalau dia berkata kepada suaminya, Pak, ngono cukup gone ngomong tak halang, saudaraku. Sekali waktu dia dipukul sama gagang tajun. Lek sing selingkuh iki wong sugih boleh iki wis melarat gak duwe selingkuh pisan aku yo mumet saya. Itu tapi orang kayak gitu. Saudara. Ibunya ini nangis setiap kali datang ke gereja. Saya hanya cuma bisa ayo kita berdoa. Ayo kita berdoa. Kuat-kuatan perang yang ada dalam diri kita sama kedapan yang di luar. Saya mau kasih tahu saudara.
Dunia kita semakin gelap. Bahkan para pemimpin negara berkata 2023 ini gelap sekali. Gelapnya pekat. Pak Jokowi aja ngomong gitu. Saya nggak tak penting. Oh itu benar kok. Alkitab ngomong banyak menengah. Tidak, saya imani dalam nama Yesus saya tolak. Dalam ngomong Alkitab mesti tulis. Memang dunia kita itu semakin gelap. Supaya apa? Terang yang ada pada saudara dan saya itu semakin nyata gitu loh saudaraku. Maksudnya itu. Nah kalau saya bawa sekarang ini bawa satu lilin. Sekarang terang kayak gini, lilin itu tak nyalakan. Ngefek nggak? Nggak ngefek, tapi coba kalau ini gelap. Saya bawa satu lilin, ngefek nggak? Itu hidup kita. Kalau dunia semakin gelap, ya benar. Supaya apa? Terang yang ada dalam diri kita ini semakin terang dan semakin kelihatan. Dan gak bisa orang sama yang lain lagi. Karena batu sesat lihat, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung dan tersembunyi. Karena ini orang itu dilihat. Dalam tempo 1 tahun, ibu ini tadi tiba-tiba suaminya diubah-ubah. Saya berkata pada ibu ini setiap habis berdoa saya ngomong, kalau pas suamimu pulang dari keluyuran, dipengen mulai esok, terus coba cerai ini, percuma. Mau timbangan ini kapok terus tingginya. Terus kapok ini bunga kan, terus perempuan bu, ini baik. Mulai cepat mau kopi. Sebenarnya apa? Kau yang gue beli kayak mana? Itu anyel itu, anyel itu segala. Ibu saya yang roh, anyel. Bapak punya selingkuh, bawa perempuan ini. Pasti saya udah dipikirkan kopi. Halo, baca firman gampang. Kalau kamu tempat dan pikiran, kasih dipikirin. Prek lakonin ya. Kita yang ngomong. Baca gampang firman ini. Tapi yang bisa melakukan firman ini adalah roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Saya tidak bisa, saudara, tak kuat rasanya. Tapi saya tahu Tuhan berkata, kalau kamu mau ikut aku, sangkal diri pikul salib. Maka roh yang ditaruh dalam diri kita ini, roh yang lebih besar pada roh yang ada dalam dunia, lebih besar daripada persoalan, lebih besar daripada penyakit, lebih besar dari kelemahan kita, lebih besar dari apapun juga. Kalau Yesus Kristus tidak lebih didoyok daripada nyanyi orang itu, saya nggak nyembah Yesus. Jujur saya nggak mau nyembah Yesus, saya nyembah nyanyi orang itu. Tapi saya tahu persis bahwa Yesus yang saya sembah adalah Yesus yang hidup. Dia firman Allah. Dia hidup sampai hari ini. Dia kuasa dan kamu juga. Karena memang dia adalah Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Allah. Di situ saya mengabdikan diri merayai. Saya tahu persis. Apapun yang terjadi, Tuhan memberi kekuatan, memampukan. Dalam tempo 1 tahun, suaminya diubah Tuhan. Berkata, Bu, aku tak ngerti berubah. Muncul Pak. Dan sejak hari itu hidupnya diubahkan. Dan orang ini buta huruf. Terus buta huruf, melarat, ngono yo selingkuh. Aku yang muda. Ya. Tapi Tuhan punya mau, dia diubahkan hidupnya. Dan sejak itu 2 orang ini dipulihkan Tuhan. Anak-anaknya 3 dipulihkan Tuhan. Dari dulu yang miskin, rumah saja numpang tanahnya. Saudara, ya Tuhan tidak pernah menyuratkan di Alkitab bahwa saudara dan saya akan menjadi kaya. Kalau itu Yesus bakal jadi kaya, salah. Tapi hidup berlimpah ya. Tapi kaya enggak. Bahkan tetap Timotius berkata, jangan kamu ingin jadi kaya supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Kaya itu menggembungkan diri untuk diri sendiri. Tapi kalau berlimpah beda. Nah, Tuhan berkata bagi kita hidupnya berlimpah. Nah, orang ini pertama kali tahun 2000 gereja itu didirikan, dia adalah majelis pertama di gereja ini. Buta huruf majelis. Kalau gereja punya majelis buta huruf, kira-kira saudara masa depan ini berat kan menurut ukuran kota. Dilihat dari peta wes gak mlebu. Majelis ini buta huruf bisa. Tapi ini orang adalah orang yang diubahkan Tuhan. Hidupnya radikal. Ketika dia kena tonggak tepung karena dia sebagai buruh, akhirnya Tuhan pulihkan. Dia tidak lagi numpang.
dia bisa beli tanah seperempat, dia bisa bangun rumah sekalipun sangat sederhana, dia bisa punya sawah untuk dicampuri sendiri, masih sangat minus. Anaknya menikah dan melahirkan, jadi dia punya cucu, lahir itu sebelum waktunya, 6 bulan setengah lahir anak itu 9 on, jadi sak botol jin. Bersama dengan anak itu lahir di rumah sakit umum ada 12 anak yang 1,3, 1,7, 1,9, 1,1, pokoknya di atas 9 on. Dan yang 10 mati. Anak ini 9 on. Bapak ini ngomong kepada saya, mau pripun. Saya waktu itu ingat, uang saya di tabungan tinggal 250.000. Saya ngomong, itu masih butuh susu, kan butuh sekali di rumah sakit. Saya bilang, ini uang Pak 250. Gabung dengan punyanya dia. Anak itu sampai hari ini, menurut dokter waktu anak itu terus bertumbuh sampai 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dokter bilang ini anak akan terbelakang semuanya karena belum komplit waktu itu lahirnya. Dia nggak akan bisa bertumbuh dengan baik. Otaknya juga nggak akan bisa, maksudnya normal, pasti terbelakang. Saya mau kasih tahu, hari ini anak itu sudah 21 tahun dan dia sudah kerja di BCA Berita. Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan dan bagi kita yang percaya. Biarkan terang itu menerangi diri kita. Kegelapan yang ada di sekeliling kita itu gak ada jalan keluarnya kecuali terang. Jadi musuhnya terang bukan gelap. Gelap itu dikatakan di Yohanes tadi, saat Yohanes 1 tadi, kegelapan tidak bisa menguasai terang. No, gak bisa. Aduh, buelah, buktinya lu buelah. Ini masalah hidup ini banyak, kekurangan, masalah sakit, penyakit, itu kan gelap. Ya saya tahu, tapi kalau kita izinkan terang Allah itu menerangi hidup kita sampai yang dalam, sampai yang pojok-pojok kita diterangi, maka kegelapan harus menyingkir. Saya tanya, kalau ini lampu dipadamkan supaya kegelapan hilang, kita perlu berdoa puasa apa nyeklatnya lampu? Halo? Supaya jadi terang kita nyeklatnya lampu atau kita berdoa puasa? Hah? Bukan berdoa puasa? 40 hari supaya terang, supaya kegelapan minggir. Enggak. Untuk urusan gelap itu cuma satu solusinya, terang. Dan terang itu adalah Yesus Kristus. Ketika Yesus masuk dalam hidup kita, kelemahan rontok. Keinginan saya tuh baca buku itu hilang sama sekali. Ibu saya mikir dulu saya mikir, sih jadinya pendeta beres moco, terus apa oleh? Waktu saya ketemu Tuhan itu gambar hidup saya, slide saya tidak digambar gini. Mati, saya berkata begitu. Gini, aku mati yang ini aku nyembuh, aku mau nangis lagi. Saya berkata, Tuhan tolong aku masuk dalam hidupku mulai hari ini Tuhan Yesus sebagai Tuhanku. Aku tahu aku anak pendeta, tapi tidak ada ayat yang berkata anak pendeta masuk surga. Sekarang satu-satunya Engkau Yesus masuk dalam diriku. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Sejak hari itu sampai hari ini hidup saya berubah. Dan saya percaya ketika terang yang ajaib itu saudara izinkan menerangi hidupmu sampai bagian kamar, sampai bagian dapur kalau rumah, sampai bagian gang, sampai teras, bukan ruang tamu saja, seluruh rumah hidup kita. Izinkan terang itu menerangi hidup kita. Dan saya tahu tidak ada kegelapan yang bisa menguasai hidupmu dan hidupku lagi. Kalau untuk mujizat saya kasih tahu, Yesus itu adalah Yesus yang hidup, saudara. Dia waktu di muka bumi, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tidak darah sembuh, orang tuli mendengar. Saudaraku, orang sakit apapun dikatakan di Alkitab di keempat Injil tidak
kedua ya 7. Saya cerita kepada cucu saya tentang hal ini. Cucu saya karena berpikir, Oma, 5 plus 2, 7 Oma, bukan 5,000. Yang berkata, bukan 5.000 Oma, 7, 5 plus 2. Iya sayang, tapi ini Tuhan Yesus yang bikin. Jadi ketika rotinya dikasih ke tangan Tuhan Yesus buka begini, jadi utuh lagi, diputus lagi, jadi utuh lagi. Dia bingung ya saya. Terus ikannya juga begitu. Ya, semua kalau di tangan Tuhan Yesus itu berbeda. Ini kayak tanganku, nggak bisa berubah saudara. Makanya segala sesuatu serahkan kepada Tuhan. Izinkan hati kita ini diterangi Tuhan. Sampai sejalan ada yang ditutup. Makanya Tuhan berkatakan dalam Matius 5, saya akan membacakan ini. Satu-satunya musuh dari terang itu bukan kegelapan. Benar ya? Kegelapan itu tidak bisa menguasai terang. Sekarang saya mau kasih tahu apa musuh terang. Dengan baik-baik pasang telinga. Jangan kali. Kalau saya khotbah kayak gini ngantuk kebangetan. Dikatakan begini, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung. Matius 5 ayat 14. Tidak begitu sembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Ketika saya memikirkan merenungkan ini, ternyata satu-satunya yang bisa membuat terang itu tidak bercahaya itu gantang. Gantang itu tompo. Nah terus saya tanya kalau itu, ini gantang itu apa? Nah kalau sudah ada terang, dia berkata El, aku tuh terang dunia. Dalam hidupmu ada aku, kata Tuhan. Oh iya, jadi hidupmu itu sebenarnya terang. Nah sekarang yang menghalangi terangmu itu adalah gantang itu akan menutup diri dengan kain atau masuk di toko tidak, tapi itu kehendak pribadimu. Ya, karena terang itu berkuasa atas kegelapan tidak berapa menguasainya. Terang itu tetap menang atas gelap. Bukti apa kan terang itu menang atas gelap. Jadi kamu gak usah ribet tentang penyakit, tentang kekurangan, tentang apa saja kelemahan. Sekarang yang harus kamu ketahui, serahkan kehendakmu kepadaku. Saya pikir kalau ini Roh Kudus pasti ada ayat yang menopang perkataan ini. Makanya diingatkan Galatia pasal 5 ayat yang ke-18 sebagai ayat penutup, ya, sebagai ayat penutup. Galatia pasal 5 ayat yang ke-18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Allah, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jikalau kamu memberi dirimu, ini banyak orang Kristen ngaku Kristen, tapi hidupnya itu bukan seperti Yesus, tapi seperti tetangganya Yesus. Lek minggu neng gereja, koyok malaikat, Senin sampai Sabtu koyok tombol Gusti Yesus. Saudara tahu tombol Gusti? Lucifer, setan sak gaya itu tombol itu aja itu. Lek minggu nang kasih bakat loh, kita bisa nyanyi, kita bisa puji Tuhan, nyembah Tuhan berbahasa roh. Barang yang ngomong itu berbicara untuk apa? Saya bingung, ini jadi ini ya bagaimana, saudara? Ketika kita disakiti, kita balas disakiti. Ketika kita difitnah, kita balas memfitnah. Itu gelap. Izinkan Yesus menerangi hidupmu. Izinkan Yesus menerangi hatimu. Maka semua penyakitmu, semua dosamu, semua kekuranganmu lenyap. Hanya itu saja. Saya berbicara kepada jemaat. Mereka orang-orang sederhana, orang-orang desa, bahkan lebih desa lagi. Yang ketika kami merambah di situ ya, suku desa. Dan kami kita rambah, gagas.
di mana banyak desa yang belum pernah ada orang Kristen. Mereka sampai pendarahan 17 tahun. Itu sampai nitip uang ke dokter yang ada di Jakarta harus diparani dokter kandungan. Orang mari-mari habis sapi 13. Sadari kaya sampai melarat, saudara. Bukan saja ke dokter, ke dukun. Apa nih? Dukun itu rukun. Itu dukun. Ke paranormal. Ya aneh toh. Lah wong ora normal kok diparani loh. Nah itu yuk paranormal. Itu bukan orang normal. Tapi banyak orang percaya itu mau pinter-pinter S2, S3 sampai S1 orang ke sana. Dia sudah semuanya. Enggak sembuh 17 tahun. Yang saya heran kok juga enggak mati. Itu yang ajaib. Dia bertemu dengan jemaat Tuhan. Diceritani bahwa Yesus itu terang dunia. Yesus itu jalan kebenaran, Yesus itu kehidupan, Yesus itu jawaban. Dia bisa menyembuhkan, dia percaya. Dan dalam tempo 2 bulan pendarahannya berhenti. Dan saudara tahu, ibu ini sampai hari ini, kalau ada orang yang sakit pendarahan, baik 6 tahun, 6 bulan, dia yang tumpang tangan dan dia yang berdoa buat orang-orang itu. Bukan kami. Bukan saya, nah, kami hanya memperlengkapi mereka. Dari situlah jemaat yang cuma 33 menambah diderasakan jadi 60. Tiba-tiba 1 tahun kemudian 100, 1 tahun kemudian 200, 1 tahun kemudian 300. Dan itu bok ya Allah, itu seru kalau nyanyi. Sampai tempat gereja yang kami punya itu bangkunya kan mepet gini. Nah, berdiri nyanyi, pas goyang gini, wah gredek, wes rasanya ora cukup. Jadi kami bangun gereja itu bukan karena gedungnya gede, supaya gede, gak ora cukup, gitu loh. Bangun itu gerejanya tuh wambal sulam gak karuan. Dari garasi kami. Akhirnya pergokan cukup, diperlebar lagi. Pergokan cukup. Saya ngomong 2003 Tuhan bicara kepada saya ketika saya lagi kunjungan yang El untuk rumahmu. Nah, karena jemaat sudah semakin jiwa-jiwa akan semakin bertambah banyak. Karena di tempat ini akan sorot terang itu akan sampai keluar kota. Saya mikir, nah rumah itu bukan atas nama aku, atas nama cucuku tuh. Iya caranya, aku tidak dia ngomong. Ya, tapi aku ngomong sama kamu, aku butuh rumah ini. Ya, tapi Tuhan ngomong sama cucuku ya. Itu kayak DE. Saya, Tuhan ngomong, kamu juga ngomong, aku akan bicara. Saya ngomong sama Tuhan, Mas, Tuhan ngomong, main jilid, terus maksudnya itu, itu lucu. Sama deh, wes tebak. Dia saya lagi. Aku juga gak apa-apa. Aku terus kayak apa? Aku gak ngerti. Buat ngomongin di jalur, yang mereka pengen tekan Gusti Dewi. Saya bilang gitu, selesai. Terus dia masih berlibur. Oktober ngomong di Desember 31, saya kaget tiba-tiba suami saya ngomong kepada jemaat waktu tahun baru. Mulai hari ini, seluruh tanah yang saya punya, seluruh rumah saya serahkan untuk Tuhan. Dan ini dia berdiri ngomong. Sampai hari ini saya belum punya rumah Dewi. Wah, kalau kita mau memberikan, pasti Tuhan ganti 60 kali lipat. Aku gak mikir ganti 60 kali lipat. Kalau Tuhan ngomong diminta ya sudah. Sampai hari ini saya minta di pastori. Apa terus kalau saya minta di pastori, saya jadi tidak punya harga diri. Nah, saya bersyukur bisa memberikan itu. Anak-anak ditanya, Grace, Rizka, ada yang mau balik kami? Enggak. Terus ini Tuhan minta rumah ini untuk Tuhan, berikan saja Pak. Gak usah bingung kami. Ya udah, benar aja. Sekarang kami berdua nulok. Kami ada kami jompo. Kalau jumatan ngebuk, ini terus pengen nanti ibu pensiun. Pokoknya kami jompo kok ribet, saya bilang gitu. Panggilnya wis apik. Anak saya ketawa, mama yo ngono toh. Beda terus gimana sih? Apakah itu semuanya kita ingin yang mati karena guru loh? Kalau saya mau pada dikasih rumah sama Tuhan, mesti harus tak wariskan ke siapa ini nanti? Saya minta lagi loh, kami udah umur 8
tinggal 6 tahun setengah, kan 70. Kalau 80 itu apa namanya? Kebanggaannya apa? Suka-sukaran, susah payah. Saya tuh ketemu Bapak Jumbo tuh loh, saya kasih bawain makanan cabai enak, ngomongnya buat enak nih, bareng sambal tumpang, saya wah sini jadi ngomong enak, jangan gitu. Jujur aja kalau sudah umur 70-80 tuh udah mainstream kabeh nih. Nah kalau bangga sih dibanggaannya apa? Bangga itu ketika saudara dan saya memenuhi tujuan Tuhan. Tuhan menyelamatkan saudara supaya kita menyelamatkan orang lain. Itu tujuan Tuhan. Sampai gereja ini merebak. Akhirnya sampai hari ini dengan anak-anak sekitar 700. Itu umpamanya jemaat gereja ini yang masuk tempat kami, guys. Pendeta ini kebakaran jenggot. Saya udah pernah diunak sama pendeta diotak-otak nih. Lo pendeta lo bisa terus otak-otak nih. Otakmu nih dilek jengkol nih. Waduh, ini berarti di minggu mesti khotbah otakmu nih jengkol. Tak pikir gitu. Nah sudah dijemaatnya kok ya bener. Aku pikir gitu. Tapi saya tersenyum saja. Nah enak loh. Terang itu harus menerangi hati kita. Saya tanya, kalau saudara bertanya apakah Yesus itu masih berkuasa, saya kasih tahu, dia yang mengeringkan laut merah, dia yang memberi makan orang Israel di padang gurun 40 tahun dengan tepung mana, dengan burung puyuh, dan dibuat oleh Tuhan menurut Ulangan 8. Kasut mereka tidak rusak 40 tahun. Tak tanya, saudara boleh beli sepatu yang paling mahal di muka bumi ini, pakai tiap hari jalan di padang gurun, gak usah 40 tahun, 2 tahun jebol. Tapi kasut yang dipakai oleh Nabi Israel 40 tahun tidak membuat kakinya sakit. Baju yang dipakai orang momok. Kurang ajaib bagaimana Tuhan kita. Ini yang disembah oleh mereka adalah yang kita sembah hari di gereja Tuhan di tempat kami. Orang tuli sejak lahir mendengar orang gila dipasung disembuhkan Tuhan. Orang pinjolan di sini lepas sembuh. Orang yang sudah divonis nyium yang sudah gak karuan. Ketika dia ikut doa malam, setiap yang doa malam itu orang banyak tuh. Memang doa itu enek. Wakil itu orang semua. Tapi golek duit semua. Tapi yang namanya doa itu sitik biasanya. Kalau tuh saya dengar di tempatnya Tante Erna itu ada sampai 400 tuh, saya benar-benar kagum. Doa malam itu loh, 15 orang paling gitu. Memang kamu itu jauh-jauh ya, jemaatnya. Kayaknya di daerah Kabupaten Bojonegoro itu daerah Watu Jagung, masuk 5 kilo ke hutan, itu merambah sebuah pos di sini dari orang yang sakit pendarahan. Terus pokoknya begini, di Watu Gudel, di Kedung Putri, di daerah Kesongo, saudaraku, di daerah Gembol, dari Banjarjo masuk 15 kilo, dan sampai hari ini masih ada ibu-ibu yang tua yang kalau ke gereja harus jalan kaki dulu 1,5 jam, habis itu naik bis 1 jam, habis itu naik angkot sampai di plaza nunggu jemputannya di dalam kota. Jadi orang muda yang kalah, terus toh saudaraku, dia berangkat 4:30 pagi. Itu uangnya sekarang untuk transport tak ganti 100.000. Sebab itu jalannya aja udah kayak gitu, saya kesana aja saya pikir wah itu sangat aku sudah sampai di jalan pisah, tapi mereka setia. Ketika mereka berdoa menjadi percaya, ladang mereka kering. Oke malam saya kesana, kebetulan saya bertugas apa di sana. Mereka ngomong ini pun bukan yang Jawa. Ya kalau kelompok telas di tugas Bali, bukan yang mulai kelompok hampir gue pinten. Wah pas gue. Ya bahasanya mereka tuh pinjam saya, tapi saya tidak mungkin minta lagi untuk beli air,
gak ada hujan, jatuh itu sudah mulai. Natalan di situ bingung, ini kok keren kayak gini. Jadi di rumah situ kalau saya Natalannya hebat. Di dalam rumah itu jadi satu dengan kandang wedus, jadi satu dengan kayak saya. Saudara, kami Natalan di situ. Dia punya anak yang lumpuh, ketemu Yesus berjalan. Nah, itu saya bilang, wes Pak, ini Natalannya orang sana Natalan pokok, saya itu sembanyak orangnya apa namanya lilin orang pohon Natal orang besok neng gembel orang bawa pohon Natal orang listrik sudah ya sudah sembahyang bareng wes dia termawar ayo jadi sembahyang supaya ini hujan wes selesai deh ayo ngadep tajam ngadep saudaraku gue dengan sembahyang saya berkata dalam Yesus aku berkata kepada alam langit untuk ada di dalam dirimu aku perintahkan hujan turun hari ini juga tidak boleh besok aku perintahkan hari ini juga di dalam nama Yesus akan curah hujan akan sampai memenuhi daerah dimasukan tanah-tanah yang tertarik dipenuhi dengan air. Apa yang selesai? Disuguhi makan. Lagi disuguhi makan. Rokok, saudara. Nah, itu jadi gila. Yang punya rumah mau gue, cepat sampai jangan langsung cepat lagi. Makin karena kalau saya tidak cepat lari ke jalan besar, ini jalan lobong saudara. Karena saya harus jalan kaki masuk situ. Saya lihat pas saya ngomong orang ada kita udah tak gowo weh saya sama beberapa sama saya bilang lari keluar sadar tak keluar cepet lari sampai di jalan saudaraku rutuk yes cuma saya mau saudara diterangi oleh Tuhan. Jangan pakai gantan itu karpe apa ya dewe dan karpe apa dewe itu seringkali berlawanan sama firman. Saya tanya kalau di kuampeng pipi tengen penak orang ngasih pipi ini loh saya tanya padahal kita berkata kasihlah musuhmu akan setumu keren bisa disumani dan aku si duit sampono kae nah kok aku monster ketemu nyate-nyate yang gak monster gak monster aku sih lho iya coba wong Kristen bisa makanya pendeta bisa udah ini kalau kita mata kita tuh gak tertuju kepada Tuhan tertujunya kepada manusia itu mengecewakan. Tengok kanan sebelah kanan kirimu tuh makan yang kecewa kasih tahu. Siapa yang tidak pernah buat kecewa kanan kirimu? Tanya Pak Bambang. Apakah saya tidak pernah buat dia kecewa? Terlalu banyak. Berapa botol itu sampai hari ini bergerak supaya saya itu kalau bicara jangan bersuara. Dan bisa seperti putri Solo. Dan doanya berbicara Tuhan. Sakit itu telinga ya Allah. Karena mas, gila. Begini udah ngomong orang ini kan. Mas, itu selain kamu saya ngomong gitu. Tapi ketika saudara dan saya matanya tertuju pada Yesus, kau izinkan terang itu menerangi hidupmu, hidupmu dipulihkan. Sakit hati, kecewa, itu gua, itu gampang, kamu tahu. Tompo itu kita nyembah Tuhan lek minggu itu ayo kok rohani orangnya berkaitan kasih lucu baru pengen ngomong hal setan saya kasih sedikit wah dulu nenek suarga sini yang ini demo suarga ini bisa kan demo sebenarnya hanya orang yang mengizinkan hidupnya diterangkan tapi orang yang tidak mampu pula saya kira itu sudah dari patok bisa diobati patok itu iso saya ngomong sopo saya ini orang yang bersinggungan dulu dan saya tidak pernah mau disalahkan kalau saya benar
nggak pernah mau. Saya akan usut. Tapi ketika saya begini, saya nyalahnya tuh sampai kesel sampai dia hidup. Ya iso tak berkati. Bisa apa di kemarin itu tahu. Dan saya kemarin itu loh, pilih gue. Enak dapat dulu. Terus ya, dan kita ngomong. Berikan dia makan kalau dia lapar. Saya dipaksa harus melayani, istilahnya melayani dia, memberi makan dia, memasakkan dia, supaya terang itu bercahaya. Yang dengan hati yang hancur, Tuhan, ya koyok ini, Tuhan, tapi ya wis lakukan. Mergo ini firman tak lakonannya. Itu bukan setahun, 8 tahun. Saya harus mengasihi orang ini. Kayak karepku nggak takut jangan ada. Karepku ini kehendak. Ketika saya menuruti firman Tuhan tahun 2000 kira-kira punya hampir 10 tahun lebih setelah peristiwa itu, ini orang datang ke rumah saya. Dia berkata kepada saya, Sonia, sekian tahun lamanya aku tuh kayak buta, ternyata kamu lah yang ngopehi seluruh keluarga. Nah, kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Sampai hari ini dia selalu menjadi, ini sebenarnya kakak saya sendiri. Saya mau dibunuh, dikembalikan di depan majelis karena saya berpegang kepada kebenaran. Saya diusir, tapi saya mengasihi ketika dia nantinya di sini tapi lewat itu nggak mungkin lewat langsung. Ya wis, neng tabungan gue ada 600 selawean. 600 aku di sini karena selawean, wah sesuk hangan opong gue nggak ngerti. Ya wis karena mama saya yang lupa. Tak kasih apa lagi? Dari situ membuat hati kakak saya bertobat, berbalik sampai hari ini dia baik dengan saya. Itu yang pertama. Kartu waktu itu tompo ayaman. Nah setelah kita hidup dalam Tuhan, di mana ada kegelapan, pikir. Di situ ada orang kerasukan, ada saudara yang bawa terang, pikir. Di situ ada orang gila, di dalam hidup kita ada terang Allah. Setannya takut, gak mungkin dong. Setan juga pernah takut sama pendeta ya. Salah, setan takut sama pendeta, setan goblok nih. Saya bilang, setan gak takut sama siung babi. Oh ya setan goblok. Setan gak pernah takut sama itu, apa namanya? Ikan merah terus itu loh, lompat ketupat itu loh. Di dalam pinggir, sampai garing. Saya pernah itu ada satu orang, seorang ibu yang sudah tua. Ini dia Kristen, tapi gak bisa mati-mati, sudah koma. Sudah didatangi pendeta, ditumpangin tangan saya. Akhirnya cerita kepada saya cucunya, Bu Ella tolong dong Bu Ella. Kenapa? Mak itu loh Bu Ella, sudah kayak gitu loh, susah untuk mati. Dengan mati lelaki apa ya? Coba mikir ini, sudah didoakan romo, pastor, paranormal, dukun. Wah lagi campur aduk ini saya bilang. Gaduh-gaduh itu enak saudara. Nek kita percaya Yesus dicampur-campurin gila, ini tak kasih tahu. Kalau Yesus gak bisa dicampur. Nah terus saya diajak ke situ ya saudara. Karena cucunya ini jemaat, saya datang, saya masuk. Di tempat tidur itu loh, digantungi Alkitab mini segini, gantungi gini. Saya bingung. Ini Alkitab apa? Ya ini kan firman Tuhan. Jadi nanti setan itu takut. Goblok setan ini. Si goblok wongnya kalau setan goblok setan apa penting kalau Alkitab cilik loh. Ini gitu. Terus di situ ada tapal kuda. Aku pikir, saya mikir, ini apa? Bu Ella, ini kemana Romo datang ke sini? Ini tolak bala. Oke, paranormal dikasih apa itu? Bendera merah putih. Mau sampai bendera merah putih itu harusnya dihormati, dikerek dari luar ya.
tali kiri, saya bilang gitu. Ini kamu minta saya untuk berdoa. Ya Bu, saya minta Bu Ella. Ya sudah, copot semua ini. Tulisan Alkitab di situ. Wah, ada tulisan apa saja? Ya setan dia tidak tulisan goblok tenang setan. Setan enggak takut sama siapapun juga. Setan hanya takut dengan orang yang menjadi pelaku firman. Hanya itu. Pendeta nek gak ngakoni firman kok, gue jadi bodoh. Cuma gitu. Gitu. Nah, orang Kristen ya gitu. Gak ngakoni firman kok, gue jadi nek jogo pancon. Saya bilang, kalau kamu serahkan ke saya, copot semua. Saya akan berdoa hari ini. Pilih mana? Saya nggak mau berdoa di situ ada siung babi, ada kapal kuda, ayo rusak sebenarnya. Terserah kamu. Ya Bu, saya akan pilih semua. Oke, ringkesin taruh kelasnya. Saya berdoa hari ini. Mak, aku malam. Mak, kalau mau ketemu Tuhan, ketemu saja. Gak usah kelamaan kayak gini, Mak. Dalam nama Yesus semua penghalang dan menghalangi Mak ini untuk menghadap Tuhan. Aku perintahkan aku hancurkan dalam nama Yesus. Saya berdoa 15 menit. Dah, saya mau pulang. Tapi ini biar aku kan bisa gak apa-apa. Saya sok aku mati. Saya bilang gitu aja. Tunggu 1 hari 2 hari ini, aku jalan. Saya pulang, udah. Besok saya ditolong. Udah makanya sudah tidak ada berangkat ke Tuhan. Ribet loh saudara. Asal ada Tuhan dalam hidup kita. Ayo, malam ini siapa di antara saudara yang mau hidupnya menjadi terang? Tapi bukan masalah saya banyak, utang saya banyak, itu kasih tahu. Utang ini urusan Tuhan, nanti saudara hidup benar. Saya dikatakan jemaat, tinggal mati bujurnya bersama Niko. Waktu itu 18 tahun yang lalu. Dolar kira-kira masih tahun berapa ini? Dia ditinggali bujurnya, tinggali utang. Tokonya kecil, isi di toko utang kabeh, terus utang dibuat 500 juta. Saya berkata, aku ini sampai saya ini ngomong ngerti tumpah duit 500 juta. Jadi pendeta besok memang yo orang dia melarat dari memang waktu. Ya memang saya nggak pernah tahu sampai hari ini loh tumpah duit 500 juta nggak ngerti saya. Belum pernah ngerti. Nek 200 juta pernah. Karena apa? Anakku ngedol rumah. Terus saya disentuhan anakku dah ya beda ya. Itu duitnya anakku. 200 juta satu ini tuh. Saya kagum. Wah memang 200 juta aku bisa naik dia. Aduh Chris, ini 230. Ya coba perang-perangnya mah ya. Neng bakal setelah saya ditanya Bu, ibu dapat uangnya dari mana? Ngalah, duit-duitnya DWW ditekoni kayak gitu. Ngedol apa? Saya bilang gitu. Anak saya ini, jadi ini saya mau ngelamar ke anak saya. Balik lagi ke anak saya, bukan saya. Oh gitu toh Bu, ya sudah. Masih tahu. Hutang semuanya yang gelap. Sekarang setengah menit saya silakan. Apa saja gelap itu? Pikiran. Yang namanya gelap itu apa saja? Hutang, penyakit, apa nah? Oke, pikirkan ya. Pikiran sekarang. Jeger di bojo, rokok, ngombe, madak, apa namanya? Semua terlalu banyak. Cuma pikiran sendiri doang. Ibu-ibu, rasani, gosip. Orangnya ngomong gosip nyantul itu. Pernah orang rasa-rasa nyantul. Si orang nyantul itu di gereja banyak. Ini kan orang rasa-rasa tak pernah nyantul. Melek sampai mentiling. Ngantuk jam 11 bunyi ya melek. Jajal apa mau kalau kita 12 dulu. Itu fakta yang saya lihat. Ngomong terang Allah tidak dibiarkan menerangi hati. Dan saudara mau bahasa roh, mau pakai bahasa malaikat, setan ngomong ojo ngono to yo. Wong iki lek dino-dino iki dadi kancaku lho. Ngono saiki aku apa usir-usir, lali kok piye to mbek aku. Jo sok-sok suci to, wong iki yo kancaku. Alkitab saudara dalam bahasa Jawa Matius pasal 7 mulai 21-23 itu orang bijak itu membangun rumah di atas batu karang. Orang yang mendengarkan firman dan menjadi pelaku firman itu orang bijak membangun rumah di atas batu. Orang bodoh
membangun rumah di atas dasar pasir. Orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya itu orang bodoh. Bahasa Jawanya bukan bodoh. Saudara baca di bahasa Jawa, gemblong. Saudara tahu gemblong? Ibu-ibu yang sudah sepuh mungkin tahu gemblong. Gemblong itu double M. Lela. Halo? Terus kalau kumpulan orang gemblong nyembah Tuhan, apakah surga terbuka? Setan sama malaikat ini single-singlean. Hei, kalau ganja, haleluya, tekan jempol, haleluya. Coba kasih saudaraku, ketawa setan. Jadi melakukan, biar yang terang untuk orang itu izinkan. Malu Bu Ella, lebih baik kita malu sekarang daripada besok ketemu Tuhan malu. Jangan duduk. Biarkan dia menerangi kita. Setelah saudara membiarkan terang itu menerangi hidup saudara, hidupmu akan terang dunia. Udah percaya. Jadi nggak harus jadi pendeta supaya mujizat itu terjadi. Sesuai sekolah pendeta larang. Wangel bisa. Ada si munafik bisa teruskan lah. Lebih baik kita menjadi pelaku firman. Boleh semua sekolah pendeta sih jadi jemaat. Ya, tolong ya. Jadi pelaku. Mama kanan kiri. Ojo gem. Saya mau kasih tahu. Terus Tuhan ini, kalau ini semuanya menjadi pelaku firman mulai malam ini, akan berdampak bagi Caruban, Madiun, dan sekitarnya. Tapi kalau kita tidak melakukan firman, kilas kesel. Jemaat terus bertambah. Tahun 2003, Abang baptisan itu sampai ketel. Sangking kayak itu. Sekarang orang bertemu dengan Yesus. Orang sakit paru-paru, divonis tinggal 2 minggu, ketemu anak Tuhan, didoakan, terang itu masuk, sembuh. Lalu sampaikan firman Tuhan kepada umatmu bahwa engkau Yesus adalah firman Allah dan engkau adalah Allah. Dan sampai hari ini engkau tetap Allah. Hanya engkau yang bisa mengubahkan hidup kami yang berdosa, hidup kami yang belum berdosa, kami yang banyak kelemahan, kami yang banyak kegagalan. Itu semuanya akan rontok ketika kami berjumpa dengan Yesus.